Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Tenaga Administrasi. Pada kesempatan siang hari ini, saya Wian Fauzi Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SLB Negeri Kota Banjarbaru, akan menyampaikan atau akan menjalani aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Apakah budaya positif itu seperti apa? Kita akan sampaikan pada siang hari ini. Rencangan aksi nyata penerapan budaya positif itu dimulai dengan latar belakang masalah, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan daya dukung. Latar belakangnya, pendidikan hakikatnya adalah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan juga minatnya sebagai individu yang unik. Guru memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter, kemudian belajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tolak ukur yang pertama, anak didik terbiasa menerapkan budaya permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian hidup sehat, berpakaian rapi, bersih kuku dan gigi, tidak ada sampah di dalam dan lingkungan kelasnya. Ini saya mengambil pada anak didik saya. Yang kedua, terbiasa memulai pembelajaran dengan berdoa kemudian menyanyikan lagu nasional. Itu yang sering saya jalankan dengan akronim Kanas Banjar. Menyanyikan lagu nasional Baluman Belajar. Tolak ukur 03 selanjutnya yaitu anak didik terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, anak didik toleran dan saling menghormati. Kebetulan di pembelajaran kali ini untuk poin yang keempat ini, Ibu Kepala Sekolah membagi anak didiknya dengan berbeda kebutuhan khusus dimasukkan di dalam satu rombel. Maka anak sudah dilatih toleran, tidak hanya di dalam agamanya, namun dengan kebutuhan khususnya. Lanjut. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah seperti hari ini, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan, murid, dan tentang penerapan budaya positif di sekolah, kemudian memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan di kelas, keyakinan kelas dibuat selanjutnya ditandatangani tanpa paksaan. Di sini makna ditandatangani kalau di kelas kami disepakati tanpa paksaan setiap warga kelas dan ditempelkan di dinding kelas. Mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi. Pembiasaan budaya positif untuk menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian di keyakinan kelas kami karena di awal tadi ada permisi, tolong minta maaf itu sudah ada sejak zamannya Pak Galih. Jadi alhamdulillah langsung meneruskan saja. Lanjut. Dukungan yang diperlukan dari kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya kita sebagai guru dan juga tenaga kependidikan yang dipimpin oleh beliau, Ibu Elik, kepala sekolah,
menjadi tauladan bagi anak didik kita dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, orang tua murid dalam penerapan budaya positif di lingkungan rumah dan masyarakat. Karena berapa jam saja anak itu bersama kita, selebihnya adalah bersama orang tua di rumah. Maka peran aktif orang tua ini sangat penting. Kemudian fasilitas lain sebagai penunjang. Ini contoh salah satu fasilitas yang ada di sekolah kita. Jadi semoga dengan adanya fasilitas ini nanti budaya positif kita bisa semakin kita tingkatkan. Makna budaya positif. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya, kemudian agar terbentuk muridnya berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dia ada nilai-nilai kebajikan yang kita turunkan dalam budaya positif. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu pembiasaan, sehingga mendorong murid-murid untuk melakukan dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Intinya di sini adalah kesadaran diri murid, menumbuhkan sikap kesadaran agar selalu berbudaya positif. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Lanjut. Perubahan paradigma menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan itu menuntun, bukan memaksa, karena murid kita itu adanya seperti itu. Tentu tidak bisa kita paksakan benar-benar harus mengikuti kemauan dari orang tuanya misalkan. Kemauan diajar akademis, misal seperti itu. Kemudian kemauan untuk berubah secepat kilat. Dan itu yang tidak mungkin. Karena apa yang kita lakukan tentu berdasarkan dengan kondisi anak. Yang kedua adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan perkembangan zaman. Nah ini, pendidikan yang kita lakukan disesuaikan dengan kodrat alam anak tersebut. Dengan begitu, maka layanan kita jelas akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perkembangan zaman tidak dipungkiri, anak-anak kita juga melek teknologi. Banyak buktinya kan, tidak bisa membaca tapi bisa WA melalui apa? Voice note. Itu salah satu contohnya. Seperti yang ada pada murid saya. Teleponan dan voice note. Terutama Said. Membawahi tidak turun. Nah, contohnya begitu. Guru ini ibarat petani dan anak muridnya adalah biji tumbuhan. Intinya kita akan menyemaikan bibit-bibit itu untuk menjadi buah-buahan yang unggul. Kita mau cetak seperti apa? Kalau mau unggul tentu kita rawat, kita siram, kita pupuk. Barulah kita panen hasilnya. Kita sebagai guru SLB ibarat menanam wortel yang mana tumbuhnya itu kan ke bawah, artinya tidak kelihatan oleh banyak orang. Jadi perlu waktu untuk meyakinkan bahwa anak itu ada perubahan meskipun sebiji sawi. Lanjut Pak. Bisa nggak Pak? Lepas lagi. Cut dulu. Yang terakhir adalah filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Artinya apa yang kita lakukan itu pure semuanya untuk kebutuhan murid. Maka pembelajaran di sekolah kita ini perlu diawali dengan asesmen.
supaya mengetahui apa kebutuhan, kemudian bagaimana strategi kita memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut dengan sumber daya yang sudah ada di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentu mampu berpikir ini kalau di tempat kita ini diterjemahkan menjadi mampu merasa. Karena anak-anak kita itu tidak semuanya mampu untuk berpikir. Maka mereka punya hati yang digunakan untuk merasa bagaimana layanan yang kita berikan. Sebaiknya disiplin dikaitkan dengan posisi kontrol yang ada di dalam diri seorang guru dalam melayani murid. Posisi kontrol diri seorang guru itu sangatlah penting di dalam perkembangan anak didik kita. Kalau kita sudah melihat kodrat alam anak itu seperti itu, kita tidak bisa mengontrol diri di dalam memberikan layanan pada anak-anak didik kita, tentu yang terjadi hanyalah pembiaran. Contoh budaya positif yang saya lakukan yaitu kolaborasi dengan orang tua murid pada masa asesmen serta refleksi pembelajaran. Jadi ini saya lakukan pada waktu itu berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah untuk meminta pembagian jamnya ataupun pembagian kelasnya sesuai dengan program guru penggerak. Supaya apa? Supaya ada namanya refleksi pembelajaran. Kalau kita berbeda-beda terus, maka refleksi pembelajaran yang akan saya lakukan tidak jalan. Refleksi pembelajaran itu kita bertemu dengan orang tua murid, membicarakan kurang lebihnya saya atau diri sebagai seorang guru itu bagaimana. Tentu, supaya jelas hasilnya harus disertai dengan kejujuran. Maka kita juga harus siap untuk menerima kritik dari orang tua. Demi apa? Demi kemajuan lembaga kita ini atau sekolah kita. Ini salah satu contoh yang diberikan melalui WA juga, karena tidak semuanya bisa di kelas saya itu tidak semuanya mampu bicara atau malu untuk bicara, maka lewat WA, dan juga tidak bisa membaca melalui voice note. Ini pembiasaan karakter. Ian SBD. Ini adalah salah satu contoh pembiasaan karakter. Selamat pagi. Bagaimana kemarin kegiatannya apa di rumah kalian? Oke. Dalam rangka membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, silakan disiapkan buku dan dirinya. Halo, assalamualaikum. Tolong siapkan buku. Periksa buku. Sudah dipotong benar? Periksa gigi. Mana senyumku? Mana senyumku? Sudah sikat gigi? Enak apa tidak sikat gigi? Jangan lupa ya, obrolnya jangan ditelan, oke? Loh, kenapa ditelan? Sekarang tolong saya rambutnya dirapikan ya. Syakir, rambutnya dirapikan. Nah, biar lunas gitu lah. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita nyanyikan lagu nasional dulu. Satu lagu atau dua lagu? Satu aja. Oke, kita ambil satu lagu. Berjudul apa? Jadi sabar. Apakah ada yang bisa? Oke, kita coba mana suaranya. 1, 2, 3, 4. Dan 1.
Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama adalah kedua IPS dan ketiga nanti adalah pelajaran seni rupa. Dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah baru kita apakah siap untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih. Itu tadi salah satu pembiasaan yang sudah mulai saya lakukan sejak dulu. Kemudian yang terakhir tadi sampai sholat zuhur berjamaah. Ternyata anaknya protes. Jadi pina uyuh katanya bahasa Banjar. Jadi kecapean Pak, kelamaan. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Itu salah satu mungkin nanti menjadi evaluasi bagi saya selama menjalankan program pendidikan guru penggerak ini agar anak tersebut berangsur-angsur kembali mengikuti sholat zuhur berjamaah baru pulang. Ini pembiasaan karakter yang sudah berjalan di sekolah kita. Rabu Takwa, kemudian ada upacara bendera, dan juga yang literasi sama pembiasaan karakter Selasa dan Kamis itu. Makna disiplin positif. Sekarang kita lanjutkan pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Sekolah memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, itu bisa kita terapkan dimulai dari kelas kita terlebih dahulu, baru nanti kita seragamkan satu sekolahan. Kuncinya di sini adalah tanpa adanya bentuk hukuman dan juga hadiah. Kesimpulannya di sini, KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jeglek. Pause dulu, istirahat. Jeglek, guys. Kesimpulannya adalah KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dalam diri. Jika tidak memiliki motivasi dalam diri itu, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, tentu kalau motivasi dalam diri, kondisi anak kita dan lingkungan kerja kita seperti apa, nah itulah bisa digali nanti, oh aku mau seperti apa. Sebagai guru mau seperti apa supaya kita bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Tentu ibarat petani tadi, tanaman itu mau seperti apa adalah tergantung kita. Nah, padahal cetakannya sudah seperti itu. Nah, kalau kita hanya menjadikan ini untuk rutinitas, maka anak itu hanya datang juga. Sekedar datang. Pulangnya, ya begitu. Namun kan tidak semua orang tua seperti itu. Mungkin dari sini Bapak Ibu kan macam-macam kan menghadapi orang tua. Nah, itulah motivasi dari dalam diri supaya tidak terjadi
mispersepsi antara guru dan orang tua. Teori motivasi perilaku manusia. Ini di sini ada motivasi internal, tujuannya dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kita itu mau menjadi seperti apa hari ini adalah sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita mau lebih baik, tentu kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Kalau kita mau biasa-biasa saja, tentu level disiplinnya juga biasa-biasa saja. Di sini ada juga motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena ini motivasi eksternal, tentu ada pengaruh. Misal, mohon maaf ya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila kepala sekolahnya tidak ada di tempat? Apakah kita masih disiplin? Atau disiplin kita karena motivasi dari keberadaan ibu kepala sekolah kita? Nah, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan murid tadi, ada atau tidak ada kepala sekolah, kita sebagai guru, karena menjadi tauladan bagi murid, maka disiplin kita itu tetap setara. Tidak berkurang, dan juga tidak berlebihan kalau ada pimpinan. Kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tunjangan. Dapat tunjangan? Kan tidak semuanya. Karena di dalam lingkungan sekolah kita ini ada yang namanya warga sekolah yang tidak semua mendapatkan tunjangan seperti kita. Kalau gaji tentu sama. Nah, apakah disiplin itu karena mendapatkan itu? Mari kita sama-sama untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Maka hal yang utama kita lakukan adalah mengomentari diri kita sendiri. Seperti apa sih kita ini menjalankan tugas-tugas kita? Kaitannya dengan perilaku kita manusia sebagai ASN di SLB Negeri Kota Banjarbaru. Tujuan dari disiplin positif untuk membangun relasi antar warga sekolah. Di sini adalah relasi. Artinya membangun satu kekuatan tanpa rasa kecemburuan atau iri. Karena apabila kita menjalankan rapat misalkan, kepala sekolah mengadakan rapat. Rapat dimulai jam 13 selepas sholat zuhur. Kemudian masih ada yang di luar, itu kepentingan pribadi. Maka rapat akan dilanjutkan atau ditunda. Tentu rapat itu akan tetap dilanjutkan. Karena menunda rapat itu adalah hukuman bagi mereka yang disiplin. Kalau kita lanjutkan adalah sebagai konsekuensi kita menjalankan disiplin. Karena undangan sudah jelas, yang membawa adalah pimpinan langsung. Kemudian, saling menghargai karena percaya dan peduli serta menjadi orang yang bernilai. Dari disiplin itu, maka akan timbul rasa saling menghargai. Karena kita menjaga marwah atau organisasi ini tetap berjalan sehingga dipercaya dan bernilai. Bagi siapa? Bagi diri kita dan juga dipercaya oleh orang tua murid dan warga sekitar sekolah. Bahwasanya sekolah ini menjalankan roda-roda pelayanannya sesuai dengan aturan dan disiplin. Sekarang menuju ke pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas yang kita buat
dalam bentuk positif. Begini ke hapus F-nya. Jadi keyakinan itu positif supaya alam bawah sadar peserta didik kita juga ada semangat. Jangan ditakut-takuti. Yang kedua, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kata-katanya jelas, padat, mudah dipahami, tetapi selalu terbawa oleh ingatan anak didik kita. Meskipun anak didik kita ya kondisinya seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mudah untuk dilakukan. Yang keempat adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita bisa lakukan refleksi. Oh, semester ini anak-anak sudah sampai pada titik apa? Mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita ubah. Mengapa keyakinan kelas itu perlu dibuat? Yang pertama, sebagai pembentuk hubungan yang positif. Dengan beraneka ragam kebutuhan khusus yang ada di kelas kita, maka perlu dibentuk hubungan yang positif melalui keyakinan kelas. Contoh di ruangan ini kan ada anak didik autis, ada yang Down syndrome, ada yang hambatan intelektual. Apabila tidak ada hubungan yang positif, tentu ada orang tua yang nggak terima. Katanya autis nanti dilayani ini, katanya yang Down syndrome nanti ini. Padahal kekuatan kita terbatas untuk itu. Nah, itu salah satu perlunya keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas dibuat juga perlu melibatkan orang tua murid di awal seperti yang saya lakukan tadi. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar. Jadi meningkatkan motivasi anak untuk turun sekolah. Karena apa? Kita yakin gurunya ada. Sosok kita itu yang membuat motivasi belajar anak itu meningkat itu apa? Ketemu kita. Bagaimana kita seorang guru nanti dikatakan mati? Itu apabila anak didik kita itu tidak merindukan kita. Nah, itu. Kita nggak datang biasa aja. Nah, itulah. Kita sudah rasanya itu mati rasa sebagai guru. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan kerja tim. Di sini melatih kerjasama guru, anak murid, dan juga orang tua. Sebagai sebuah tim, itu kelas 5C, misal di kelas saya. Untuk maju itu bagaimana? Perlu keyakinan kelas, kolaborasi, dan kerjasama. Yang keempat, peningkatan percaya diri. Anak minimal mampu untuk tampil di hadapan kelasnya sebagai latihan kepercayaan diri mereka, bahwa mereka juga berani. Seperti halnya anak-anak mengikuti lomba 17 Agustus yang diadakan oleh sekolah kemarin, itu sebagai salah satu sarana peningkatan kepercayaan diri untuk anak-anak. Karena apa? Dengan mereka mampu mengikuti itu, artinya ada keinginan untuk tampil. Tindakan aksi nyata keyakinan kelas. Ini saat membentuk keyakinan kelas, ada makanannya Pak, makroni. Permintaan murid. Kemudian ini tinggal melanjutkan. Permisi, tolong, terima kasih. Dibuat semenarik mungkin. Tentu menyesuaikan dengan kondisi anak. Nah, itu. Selanjutnya, teori kontrol. Ini tadi yang bisa kita laksanakan kontrol guru. Berdasarkan teori Dr. William Glasser yang menarik kesimpulan bahwa ada 5 yang melekat pada diri kita sebagai seorang guru, yaitu penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan sebagai manajer.
Apa itu nanti? Penghukum. Cirinya adalah nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Seperti itu. Kita ternyata perlu kita hindari. Artinya kita hanya semoga yang di dalam ruangan ini kita bisa menghindarkan itu, baik tenaga pendidikan maupun Bapak Ibu guru yang lainnya. Karena anak kita itu ya seperti itu. Kita di sini harus meningkatkan kontrol rasa sabar. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Cirinya adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Ayah benar kalau kamu gini. Biasa kita lakukan juga. Tapi apakah anaknya paham? Tentu saja kurang paham. Teman, cirinya itu nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Posisi kita sebagai teman. Murid itu seperti itu. Monitor atau pemantau, cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan terakhir adalah manajer. Cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Manajer dalam arti ini bukan yang suka ngatur saja. Ya. Jangan sampai kita sebagai guru memposisikan manajer tapi yang hanya ngatur. Tuh. Oke, lanjut. Terakhir ada segitiga restitusi. Kita tentu punya cara untuk mengatasi masalah yang terjadi pada murid melalui proses restitusi. Proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu sehingga mereka bisa kembali pada kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya lebih baik kuatnya di sini. Kalau nakal bukannya jadi tambah lebih nakal. Nah, dengan cara apa? Di sini ada segitiga restitusi, caranya ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Salah satu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misal ada murid kita yang macal misalnya. Atau murid saya ada yang tidak turun sekolah malah mancing. Saya datangi sudah membawa alat mancing itu. Ya alasannya gabut. Nah, contoh kan itu. Pada akhirnya kan bisa juga dia turun ke sekolah. Kemudian nilai-nilai yang telah disepakati itu apa? Pada keyakinan kelas itu. Salah satu nilainya apa? Yang dilanggar apa? Tentu kita kasih paham. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Cara kita mendapatkan itu. Yang lebih efektif supaya anak itu lebih paham dan juga mau untuk kembali pada kelasnya, tetapi menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Contoh yang lain adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita memvalidasi kesalahan, supaya netral, dia merasa tidak dihakimi, tidak dipojokkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini bisa berjalan maksimal kalau anak didik kita mampu bernalar kritis. Namun tidak salah juga kita terapkan juga bagi anak murid kita. Supaya apa? Melatih kepekaan sosial pada saat nanti mereka lulus pada jenjang SMA LB.
Salah satu contohnya adalah murid kita yang lulus dari sini kemudian melanjutkan kuliah. Supaya apa? Kepekaan sosial lingkungan mereka nanti berbeda dari lingkungan yang ada di tempat kita sekarang ini atau sekolah SLB ini. Nah itu. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gusen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Tujuan dari restitusi itu adalah disiplin positif lagi dan memulihkan dirinya supaya tidak supan ke sekolahan, supaya malah tambah rajin. Banyak kan murid kita itu, banyak contohnya, contoh Haris itu, Rizky itu, ada macam-macam kan, yang sering begayaan sampai terlalu sampai nangis misalnya. Ada Fatir, yang apabila ketemu saya, pasti ngamuk itu. Nah itu. Tetapi dia masih mau aja sekolah. Saat siangnya kalau diambil Gojek juga mau menunggu, difoto juga mau. Karena apa? Bawaan dari rumah. Nah, itu. Kemudian dia sudah ditanamkan dengan keras. Nah, itu menjadi PR kita bagaimana supaya anak tersebut bisa melunak. Karena sering dikerasin. Yang kedua, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi, anak-anak ini melalui restitusi ini bukan untuk menyenangkan atau menghindari ketidaknyamanan. Selalu memilih zona nyaman, nah itu tadi. Milih di tempat-tempat yang nyaman, kemudian lingkungan yang nyaman, pertemanan yang nyaman. Tapi tidak ada empati dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Pada akhirnya, restitusi yang kita lakukan itu bisa menimbulkan rasa inisiatif anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Paus lagi. Ngaso dulu guys. Berapa menit? Yang terakhir adalah yang ketiga pada proses restitusi ini memunculkan inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak pada akhirnya mempunyai inisiatif untuk berbuat lebih baik. Penerapan segitiga restitusi pada murid. Ini contoh yang saya lakukan. Kasus yang pertama, Albari menangis, menulis tidak tuntung. Assalamualaikum Albari. Gimana kabarnya? Baik. Kemarin kenapa Albari menangis saat pelajaran? Karena sih bingung matematikanya susah kak atau mudah kak? Kamu udah kemarin sama teman-teman? Udah. Apa? Susah? Apa tidak fokus? Kemarin nggak fokus. Ya. Nah, Terus? nah, Digangguin apa tidak? Digangguin sama teman apa tidak? enggak. Oke, kita bisa menyelesaikan ini ya. Caranya bagaimana? Kita kan punya tulisan yang bagus di depan kelas kita, ya di samping tempat tulisan. Nah itu kan ada empat kata sakti. Salah satunya adalah kalau betul ambil nafas dulu, lalu temennya, ya enggak apa ini? Ya, bisa bantu enggak?
Al-Bari boleh menangis, tetapi Al-Bari setelah itu juga minta tolong pada teman-teman saat pelajaran, apalagi kemarin matematika itu kan tidak banyak bicara, matematika juga berhitung. Kesukaan Al-Bari kan yang tidak banyak cerita, berbicara, itu misalnya tidak panjang-panjang. Matematika ini kan pendek-pendek. Al-Bari boleh menangis dan tidak fokus, tetapi Al-Bari juga bisa minta tolong pada teman-teman untuk menyelesaikan tugas atau untuk minta tolong. Bisa sih. Apa? Bisa sih. Bisa. Berarti kita sepakat ya Al-Bari ya. Kalau Al-Bari tidak fokus, kenapa sebentar lalu akan minta tolong dengan teman untuk membantu menyelesaikan tugas maupun catatannya, apa tidak? Berarti apa tidak? Contohnya gimana? Masih apa? Tolong, isi, maaf, kasih. Nah, kalau teman minta tolong pas ada pelajaran matematika, nanti mengerjakan atau bagaimana? Coba coba tolong nanti. Bantuin matematika. Itu kan bisa kasih kita. Dijawab belum menangis dan tidak fokus kan bisa napas dulu, sabar. Oke ya tadi ya, itu ya. Tadi kalau kalian itu mengatur Al-Bari suka apa tuh? Ditegur suka apa tuh? Kalau ditegur kemarin nangis loh. Kalau ditegur sama kalian suka apa tidak? Al-Bari. Yoi. Coba lihat kalian. Ditegur marah apa tidak? Supaya pas. Apa? Kenapa menurut Al-Bari? Karena Al-Bari tidak ya. Ini Al-Bari selama ini sama kalian kalau itu bagus ya hati atau yang dulu kalau menurut Al-Bari. Gimana? Bagus yang tadi atau yang dulu? Dulu gimana? Kalau salah, apa ya? Gimana? Kita komponen autis dan mana spesies sih? Iya makanya sudah. Nah sekarang kami itu melaksanakan segitiga restitusi kalau mau menentukan Al-Bari. Nah sekarang kita turunnya bikin Al-Bari tambah senang apa marah. Kalau kita turun sama kalian, ya gimana? Kalau senang apa marah kalau turun? Senang sih. Senang. Oke, terima kasih yang tadi kasih. Assalamualaikum Said. Ini kasus kedua, Said. Baik. Mengalir itu kan apa dari tidak masuk, tetapi malah mencing. Senang. Anda sakit. Tapi kalau yang kesana di anjing tuh
Kan dia sembuh. Kenapa? Kamu nggak ada teman. Saya nggak ada teman. Jadi bagaimana sih? Ada teman, Ada teman banyak banyak. Mancingnya sama siapa saja? sama teman. Berapa orang? Tujuh. Itu banyak juga ya. Dapat apa tidak? Kenapa saya memilih memancing daripada turun ke sekolah? Pas hari corona atau pas hari masuk sekolah? Kenapa? Alasannya apa saya? Gabut. Gabut, gabut ke mancing terus pergi ke sungai. Gimana itu? Dekat rumah. Rumah saja. Lupa turun. Aku selalu sambil baru. Nah, kalau mancing tapi pas hari libur itu ya, ya saya ya, itu kan sekolah itu untuk apa sih? Gitu. Ya, sekolah itu untuk apa? Untuk mendidik. Untuk mendidik supaya jadi apa? Saya punya cita-cita apa tidak? Jadi apa? Jadi pembisnis atau Bisnis alat berat. Maka itu kan di kelas kita ini kan ada itu di sana itu ada slogan kan, slogannya adalah rajin olah rajin ada dari turun sekolah kan saya itu karena tidak. Nah, nanti boleh mancing tetapi saat dari libur atau tanggal ya masuk kemudian ibu menanyakan kenapa sakit memancing lagi itu marah-marah tidak senang tidak tidak senang tidak kalau sakit itu karena saya cuma sakit supaya cita-cita saya capai. jadi gimana menurut saya kalian marah-marah menurut saya gimana Pak Bian? Biasanya Setiap hari bagaimana kalau mengajar? seperti biasa. Biasa gimana itu seperti biasa itu seperti apa? Tidak sempat Menyenangkan atau tidak? Menurut saya menyenangkan. sering ditegur. Bercandanya bikin kadang Kalau tegur enggak marah-marah apa sambil lucu? lucu. Jadi saya senang apa tidak? Senang. Senang. Berarti kalau senang mau sekolah ya? Oke pasti. Ya. Nah itu tadi Bapak Ibu salah satu ada 2 kasus penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Coba. Yang saya lakukan di sekolah ini tadi, di 2 kasus itu yang pertama, anak itu menangis karena ketinggalan menulis dari teman-temannya. Biasa Albari itu penyakitnya itu. Padahal sudah matematika yang mana tidak terlalu panjang. Biasanya bahasa Indonesia yang sering tidak fokus. Nah, yang kedua ini Said yang memilih memancing karena membawai kawannya kada turun kada berhasil. Jadi saya datangi ke rumah sudah membawa mancing. Jadi 2 kali. Yang pertama dulu sampai motornya kemirisan sama kayaknya nggak sekolah malah mancing. Itu perlu hal-hal kecil itu memang kadang kalau bagi orang lain mungkin hal kecil ya, tapi bagi mereka ini sebagai wujud kasih sayang kepada mereka supaya mereka bisa nyaman belajar di
sekolah lagi. Nah, seperti itu. Kalau penerapan segitiga restitusi itu, kemarin saya tanyakan juga kepada fasilitator, bagaimana kalau diterapkan di sekolah luar biasa? Anak-anaknya seperti ini. Ini itu salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Padahal harus membuat praktek seperti itu. Nah, itu mungkin nanti kalau teman-teman kesempatan ada guru penggerak, ini contohnya bisa diambil. Karena yang dulu-dulu tidak ditampilkan seperti ini, didesiminasikan. Lanjut. Kemudian restitusi dengan pimpinan. Apa? Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Semua kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menjadi pelayan publik di SLB Negeri Kota Banjarbaru wajib dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Karena beliau adalah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan maupun kebijakan pengelolaan sekolah adalah kepala sekolah. Jadi semua kegiatan yang saya lakukan ini insya Allah diketahui oleh pimpinan atau Ibu Elik. Nah itu. Dan sampai ya kita sebagai ASN ada kegiatan tanpa izin dari pimpinan, apalagi memanfaatkan fasilitas sekolah. Itu sebagai pelajaran bagi saya pribadi maupun nanti untuk teman-teman. Nah, terakhir terima kasih. Mungkin setelah ini ada sedikit diskusi dari teman-teman, mungkin penasaran terkait budaya positif yang saya sampaikan tadi, saya persilahkan. Ini, Pak. Tolong dicatat kayak Pak kali. Tolong dicatat pertanyaan. Boleh. Memang harus diskusi kita. Dimulai dari siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yogi Al-Hakim. Di sini saya sebagai wali kelas 1Q di SLB Negeri Kota Banjarbaru. Mohon izin bertanya, Pak. Kan tadi ada membahas tentang restitusi, kan ya? Nah, bagaimana pelaksanaan itu ketika dilaksanakan di kelas autis? Sedangkan kelas autis itu ditenangkan aja susah. Terus kemudian juga misalkan ketika belajar moodnya itu berubah-berubah. Kemudian juga ada yang misalkan manjat meja, teriak, terus ada yang bertengkar juga. Nah, bagaimana solusinya Pak menggunakan restitusi seperti yang Anda sampaikan tadi? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Galih. Pertanyaannya sangat menarik. Ini sama pertanyaan saya waktu rukol dengan instruktur. Saya tanyakan, bagaimana penerapan restitusi pada anak berkebutuhan khusus, apalagi autis. Nah, di sini kita praktek langsung. Mungkin Pian sudah menemukan caranya. Ada permasalahan di kelas ini. Bagaimana menyelesaikan dengan restitusi. Kalau peserta didiknya autis di tingkat rendah, tentu kita perlu siapa? Pendampingnya. Ada juga orang tuanya. Karena
Kalau anaknya secara langsung kita kita pakai segitiga restitusi, kendala utamanya itu satu, bernalar kritis. Nggak bisa. Dia memunculkan inisiatif itu masih belum bisa, tetapi dia merekam dan menirukan yang kita lakukan. Diam-diam anak itu begitu. Maka restitusi yang kita lakukan adalah dengan kolaborasi bersama pendampingnya ataupun orang tuanya dengan melaksanakan ini tadi, Pak. Tujuannya adalah untuk ini. Menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Supaya tidak terjadi dua hal ini, maka kita duduk bersama di hari atau waktu di luar jam pembelajaran bersama pendampingnya dan orang tuanya, kemudian ditanyakan sudah mengikuti terapi apa belum. Kalau sudah, tanyakan sampai mana terapinya. Dari terapi, hasil laporan terapis itu kemudian kita laksanakan juga di sekolahan. Karena ini kelas rendah ya, beda kasusnya nanti kalau setiap jenjang pasti berbeda-beda. Karena anak juga mengalami perkembangan secara biologis dan juga pengalaman di lingkungan sekolah ini tentu sudah berbeda. Dari situ kita bisa menentukan program yang tepat dari restitusi itu. Nah, yang kita mau restitusi ini di bagian apanya? Tentu kan kalau tadi dikatakan anaknya nggak bisa duduk tenang ataupun manjat-manjat atau mukul atau lari-lari. Nah, berarti kan kebutuhan dari masing-masing anak autis saja dari murid pian aja berbeda. Misal Bayu, dia kebutuhannya adalah tenang. Dia masih bisa mendengar perintah. Tapi apa? Larinya kenceng sekali. Rasa penasarannya terhadap ini tuh tinggi dia. Makanya banting mesin pinjer, banting telepon di kantor Bu Eli. Untung ini nggak dibanting. Kemudian ada kembar, Rizky dan Raska ya. Dia itu dua juga berbeda. Yang satu kalem, yang satunya kurang sedikit kalem. Pernah apa belum sampean itu menggali sepadat apa jadwal terapinya? Kemudian berapa kali ganti pengasuh? Itu juga perlu. Karena apa? Anak itu sudah merasa nyaman, lalu ditinggalkan gimana perasaannya, Bang? Pak Galeh, ya. Kan gitu kan? Jadi kan kalau sudah nyaman nih, terus sudah mulai paham, tiba-tiba diganti. Nah, selanjutnya proses restitusinya, pian mencari tahu tugas mereka itu apakah hanya mendampingi anak itu, anak autis tadi. Apakah ada tugas yang lain? Coba bayangin kalau anak pengasuhnya tadi, dia mendampingi anak itu. Ini sekarang yang kita lihat ya, satu pengasuh dua anak. Kemudian di rumahnya masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Kira-kira capek enggak itu? Capek. Karena kita bersinggungan itu, perasaan dari pengasuhnya itu bisa terbawa oleh anaknya. Makanya anaknya jadi susah. Meskipun sudah disuplai dengan nutrisi yang bagus, saya percaya pasti makanannya sehat. Karena orang tuanya mampu. Nah itu. Faktor berikutnya adalah kondisi mereka itu. Coba nanti Pak Galih bisa cari tahu yang
saya sampaikan tadi seperti apa supaya tahu nih, anak ini sebenarnya ke sekolah hanya untuk melampiaskan karena padatnya di rumah, atau di sekolah ini salah satu terapi bagi dia. Nah, itu. Kemudian faktor yang lain juga tadi yang saya sebutkan, apakah pekerjaan pengasuhnya itu hanya mendampingi anaknya itu, atau masih ditambah pekerjaan rumah tangga? Kalau ditambah, pasti sangat capek. 3 jam di sini itu sama membasuh atau melaksanakan pekerjaan rumah tangga, saya yakin, sini. Mendampingi 2 orang autis itu. Nah, itu. Kemudian, berapa lama dia sudah mendampingi anak tersebut? Kan perlu adaptasi itu tadi itu. Maka proses restitusinya harus sangat hati-hati. Karena ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Maka harus menggunakan pilihan kata, kalau bisa koordinasi dengan pimpinan. Tuh. Kelas ini kan sudah kemarin itu melaksanakan ketemuan dengan wali murid untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Karena apa? Ada ketidaknyamanan di sini. Mungkin begitu ya Pak Kali. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Mungkin Pak Nanda atau Pak Cek duluan? Mana nih? Nggih, Bu. Kalau kita mengatasi anak dalam tanda kutip anak autis. Anak autis ini kan anak yang menyimpang dari perilaku yang seharusnya. Tugas kita sebagai guru itu mengarahkan lagi supaya anak itu ke dalam perilaku yang seharusnya dia lakukan. Nah, makanya dari itu kita ini tugasnya adalah mengembalikan lagi penyimpangan-penyimpangan itu jangan sampai terjadi lagi. Makanya kita harus tegas dengan aturan. Karena itu anak autis itu perlu ketegasan, kita mengaturnya dia. Gitu loh. Jangan kita terpengaruh oleh kemauan dia. Kayak gitu. Kita bikin alur kegiatan dia. Ini yang harus dia lakukan, yang tidak boleh, yang seperti apa. Itu harus tegas. Ya, tegas bukan kasar. Di sini ketegasan kita adalah memperbaiki perilaku dia yang menyimpang, kayak gitu loh. Jadi kita bikin aturan ini, setelah ini apa yang harus dia kerjakan. Katakan tidak itu secara tegas, iya juga secara tegas. Bahasanya bahasa yang mudah dipahami oleh anak, kayak gitu. Itu perlu ketegasan dan ini Pian harus koordinasikan dengan orang tuanya. Apa yang dilakukan di sekolah juga dilakukan di rumah. Jangan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang nggak akan pernah ada perbaikan dari perilaku anak ini. Jadi itu bagian perilaku mana sih Pak anak ini yang menyimpang, yang di luar seharusnya. Kan kita tahu. Ada tugas-tugas perkembangan anak. Umur sekian harusnya sudah bisa ini. Umur sekian harusnya sudah bisa ini. Nah, kita kembalikan ke sana. Kita pelan-pelan melatih anak ke sana. Dan ini harus berulang sampai itu menjadi perilaku positif. Jadi itu nanti perilaku itulah yang akan kita lakukan seperti itu. Contohnya satu dulu tujuannya. Jangan terlalu banyak tujuan. Aku akan memperbaiki yang ini dulu, satu. Sebagai contoh, anak misalnya harus bisa mengucapkan misalnya selamat pagi, kalau istilahnya, atau mungkin mengucapkan salam, itu harus diulang dulu. Setiap kali datang, ucapkan dulu. Sapa dulu anak. Sampai anak mau mengucapkan dengan sendirinya. Bisa membalas. Kita pertama harus mencontohkan, bilang assalamualaikum, kan kayak itu. Anak kan diam kan? Kamu coba jawab. Kamu bilang waalaikumsalam, sampai anak itu mau mengeluarkan itu. Kita urus ulang.
Itu pun walaupun nanti kita sudah ganti topik baru, yang tadi ini harus sekali-sekali tetap kita harus mengulang lagi. Begitu ya. Intinya di dalam menangani anak autis itu, kita ini harus tadi asesmen pertama, perilaku mana sih yang kita anggap menyimpang. Terus mana fokus utama yang akan pilih salah satu mana yang akan kita ambil. Terus itu dulu fokuskan. Dan itu keteraturan itulah anak autis ini karena dia itu maunya semaunya sendiri. Nah, itulah makanya dia harus diperkenalkan ini loh yang seharusnya dia lakukan dengan orang lain. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Masukannya mungkin itu Pak Galeng nggih. Kalau kita ingin melihat milestone perkembangan dan juga sampai mana perkembangan dia, tentu dia pasti ada terapi kan. Bisa diminta dari hasil terapi itu untuk diselaraskan dengan pendidikan atau layanan yang pian berikan di sekolah ini. Adakah yang lain Bapak Ibu? Boleh? Jangan. Jadi enggak Anda tanya kah? Yang lain sudah tadi. Ayo. Adakah lagi? Satu atau dua pertanyaan supaya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nur Hayatin, Fakultas di SLB Kota Banjarbaru. Mau menanyakan hasil anak yang tadi disebutkan Restitusi. di video ya dengan Albari maupun Said setelah diadakan restitusi itu gimana hasilnya untuk sekarang ini perkembangannya? Karena kebetulan kita kan nggak sekelas, cuma pengen mengerti atau tahu hasil setelah diadakan restitusi gimana anaknya apa sudah kembali untuk belajar matematika mau, kemudian yang mancing tadi udah rajin lagi ke sekolah bagaimana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayatin, izin menjawab nggih. Untuk hasil daripada segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Albari, alhamdulillah sudah berjalan bagus. Anaknya sudah lebih rajin menyelesaikan tugasnya dalam belajar, apalagi matematika. Dia sudah menyelesaikan, misal ada pembelajaran itu selesai. Kemudian pada saat ini sudah sampai pada praktek langsung. Kita ulang-ulang sudah 2 kali ini. Yang pertama kemarin matematika mengenai mata uang rupiah dan nilai dan mata uang rupiah. Itu praktek langsung belanja tentang konsep pengembalian atau angsulan bahasa Banjarnya kan. Yang pertama Albari angsulannya ditinggal aja orang langsung pergi. Itu. Setelah selesai menulis kan langsung praktek. Jadi pas praktek ini pertama angsulannya ditinggal. Yang kedua tadi sudah mulai bagus. Jadi tinggal meningkatkan lagi pembiasaan itu. Sudah mengetahui belanjaan berapa, uang yang dibawa berapa. Kemudian ada Al-Hafi. Jadi satu kelas itu merata. Ada konsep uang di situ perlu kita terapkan karena hari-hari dia menggunakan uang. Bersinggungan dengan uang. Yang kedua Said, dia sudah mulai rajin, tetapi kan kelas saya ampuh ini kan kompak nih. Satu nggak turun pasti nggak turun, bisa ikut semua nggak turun, kecuali Galih. Galih itu emang rajin, sudah ganteng, rajin. Nah, itu. Jadi dia yang paling rajin, makanya tadi dari orang tuanya ditambahkan jamnya kalau bisa untuk meningkatkan kemampuan bicara dia.
Karena kalau ada teman-temannya malu. Nah, Said ini caranya tambah rajin itu ya saya ikut mancing. Kalau pas hari libur. Jadi memang berjanji dia membawai mancing. Karena memang pancingnya ternyata banyak sekali. Pancingnya Said itu ternyata banyak. Dari macam-macam pancing dia punya. Dan anak itu skill keterampilannya melebihi dari teman-temannya. Makanya, oh kenapa dia jadi gabut itu? Karena teman-temannya kalau diajak ngobrol tentang mancing nggak nyambung. Makanya males, ada nggak pengen mancing. Nah itu. Ada 2 orang di sini yang suka banget mancing, 1 Said, 2 Rizky Tem itu. Dia itu mancing terus juga sama. Jadi sekarang sudah rajin lah Said itu. Cuman tekanannya teleponnya HP nggak turun, ikut aja nggak turun, tapi bukan alasan mancing lagi. Karena HP nggak ada. Itu. Tapi kalau ada tambahan di kelas saya itu, alhamdulillah Yadi itu diterima. Kalau Fatir sudah nggak bisa. Contohnya seperti itu. Maka perlu tadi di pembelajaran yang saya lakukan ada penambahan tentang penebalan rasa toleran. Bahwa semua itu juga teman kita, nah itu. Mungkin itu, Bu. Satu lagi terakhir sebelum kita akhiri. Terakhir, Mas, tanya, masukan atau apa bisa? Yuk. Terakhir ini. Udah kah? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan saya selaku calon guru penggerak dari SLB Negeri Kota Banjarbaru dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tentu ada beberapa tadi jadi ada beberapa mengenai disiplin positif, penerapan di sekolah, keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah kita di sekolah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa. Semoga ini bermanfaat dan bisa saya lanjutkan sampai selesai program guru penggeraknya pun bisa saya terapkan sehari-hari saya sebagai guru. Nantinya pembelajaran yang saya lakukan dan juga teman-teman lakukan bisa lebih baik, maka nanti kita akan bisa saling sharing, berbagi praktek baik, apa yang telah kita lakukan di kelas, supaya nanti menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi teman-teman yang lain. Kemudian terima kasih ada Ibu Katas dan juga Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu dan juga bimbingannya selama saya melaksanakan program guru penggerak ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya lakukan kurang maksimal dan juga ada beberapa kendala teknis tadi. Semoga tidak menjadi halangan bagi saya untuk menyampaikan poin-poin yang penting dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Terima kasih pada akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.